Pertama saya kira meskipun terlambat, saya ingin berterima kasih juga kepada polisi. Walaupun saya ingin kasih catatan kritis juga. Terlalu lama menurut saya ini eksekusinya, penetapan tersangkanya 2019. Walaupun yang bersangkutan melakukan upaya hukum lain ya untuk menunda proses penangkapan, tapi saya kira terlalu lama ini. Sehingga kemudian efek sosial psikologisnya saya kira juga nggak baik ini. Tinggi. Karena kemudian seolah-olah didramatisir posisi pesantren yang menjadi tidak baik menurut saya image-nya gara-gara ini gitu. Harusnya polisi bisa begitu ada penetapan tersangka ya sudah langsung eksekusi saja, tangkap, kemudian lakukan penyidikan dan seterusnya limpahkan ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Tapi begitu pun saya kira terima kasih. Yang kedua juga saya ingin berterima kasih juga kepada kiai pengasuh pesantren yang meskipun saya kira sebagai orang tua manusiawi juga ya ingin melindungi anaknya. Tapi saya kira meskipun penuh drama, alhamdulillah sudah ditangkap yang bersangkutan. Tapi yang paling penting menurut saya ini soal komitmen kita untuk menerapkan dan mengimplementasikan pelaksanaan undang-undang TPKS itu. Kan sudah diundangkan ini 9 Mei 2022 yang lalu undang-undang ini. Dan ini saya kira yang harus menjadi payung hukum bagi penegakan terhadap para pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Dan intinya bahwa menurut saya tidak perlu ada keraguan-raguan baik oleh polisi. Barangkali polisi ragu mungkin karena karena undang-undang ini baru, sehingga kemudian mungkin boleh jadi secara komprehensif belum memahami pasal demi pasal terkait dengan undang-undang ini, padahal hukuman pidananya kepada para pelaku itu cukup maksimal menurut saya, sampai 5 tahun kan. Ya. Karenanya perlu segera sosialisasi juga undang-undang ini, baik oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait lah ya, yang kalau ini saya kira ini domainnya mungkin di Kementerian Sosial, di Kementerian Agama juga gitu. Saya kira itu komentar saya yang pertama. Kemudian yang kedua soal saya juga apresiasi untuk Kementerian Agama yang langsung mengambil sikap untuk mencabut izin. Walaupun menurut saya agak terlalu terburu-buru ya kalau soal izin pesantrennya gitu. Karena harus diidentifikasi dulu. Karena ini kan kasus personal ya. Ini kan kasus personal walaupun di dalamnya ada pesantren yang terlibat gitu. Dihukum dulu personalitinya baru kemudian, tapi saya kira udah oke lah ya. Karena ini memang sudah terlalu lama menurut saya, jadi harus segera diambil tindakan yang tegas lah ya. Terhadap pelakunya gitu Pak ya? Oh, pelaku harus dong dihukum sesuai dengan ketentuan lah. Di Undang-Undang TPKS itu kan jelas tuh. Pelakunya bisa diancam pidana 5 tahun kan. Dan itu dieksekusi saja. Nah, segera limpahkan ke pengadilan supaya berkepastian hukum tetap. Tapi kalau melihat Bapak kemarin hampir 15 jam Pak untuk menangkap. Itu dia menurut saya, dramanya kan nggak menarik sebenarnya ya menurut saya. Karena seolah-olah seperti ingin menangkap buronan besar gitu ya. Saya membayangkan menangkap pelaku tindak pidana terorisme saja nggak sampai sebegitu hebatnya gitu. Sampai ada 320 orang yang digelandang kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Kayak milah-milah, ini dipilah santri, ini nggak santri gitu kan. Saya kira manusiawi. Iya, dan ini nggak boleh seperti ini. Ini kan cuma tindak pidana kekerasan seksual ya, TPKS saja gitu. Nggak perlu harus pakai drama sehebat itu saya kira. Menurut saya agak berlebihan sih, agak berlebihan. Apalagi mengerahkan polisi hampir sebanyak itu ya Pak. Kan sebanyak itu polisi coba masuk ke pesantren coba. Itu apa nggak bikin trauma psikologis bagi santri-santri yang lain ya? Kan itu kan nggak baik juga gitu. Masyarakat juga ngeliat ini apa kali sih gitu kan. Kalau mau dicokok satu orang ini kan bisa ditangkap kapan saja dengan kemampuan pihak kepolisian menangkap itu kan. Saya kira itu. Oke. Pak, satu lagi Pak.